Asal-usul dan misteri ilmu leak Bali. Leak, sebuah kata yang begitu akrab dan sering kita dengar sebagai salah satu produk budaya Indonesia yang berasal dari tanah Dewata Bali. Budaya dan adat tradisi Bali yang begitu kaya dan beragam, meskipun di tengah gempuran zaman yang semakin berkembang begitu cepat, Bali berani tampil beda untuk tetap kembali ke akar dan menjaga adat tradisi warisan para leluhur. Dari sekian banyak budaya adat Bali, yang paling fenomenal dan dikenal hampir ke seluruh wilayah di Indonesia, yaitu tentang ilmu leaknya. Misteri dan mitos yang menyeramkan seputar leak begitu terkenal tak hanya bagi masyarakat kita saja. Pasalnya keunikan dan sisi magis dari ilmu leak tersebut dikenal juga sampai ke mancanegara. Berkembang banyak cerita dan mitos di masyarakat tentang fenomena leak. Leak dalam mitologi Bali adalah jelmaan manusia yang menguasai sebuah ilmu bernama Aji Pangleakan. Pengamal ilmu tersebut dapat mengubah wujudnya menjadi berbagai bentuk seperti menjadi sosok rangda, yakni sosok ratu dari para leak. Bentuk menyerupai binatang dan bisa berubah ke dalam bentuk sinar yang berwarna merah, kuning, hijau, dan sebagainya, tergantung tingkat kesaktian level dalam ilmu tersebut. Pada zaman dahulu, ilmu leak digunakan sebagai tameng penjagaan diri maupun untuk menyerang musuh. Dan karena orang yang menguasai leak juga menguasai ilmu magis lainnya seperti ilmu santet, ilmu sirep, ilmu pelet, ilmu cetik atau racun, dan ilmu-ilmu lainnya. Dengan demikian akhirnya ilmu pangleakan menjadi sebuah momok yang menakutkan dan mengerikan yang dianggap jahat oleh masyarakat awam. Menurut penuturan dan kepercayaan masyarakat yang beredar, keberadaan leak hanya bisa dilihat pada saat menjelang maghrib sampai dengan malam hari menjelang waktu subuh. Sedangkan pada siang hari, para pelaku atau penganut ilmu leak tetap beraktivitas seperti biasa. Karena bagaimanapun mereka adalah manusia biasa, namun saja memiliki keistimewaan dalam pengaruh ilmu leaknya. Fenomena leak yang begitu menyeramkan tak hanya dirasakan oleh masyarakat Bali saja, namun cerita mistis yang begitu melegenda tersebut tersebar ke hampir semua daerah di Indonesia. Ketika hari menjelang malam, di mana waktu yang tepat bagi para makhluk astral menampakkan eksistensinya, leak pun ikut memulai ritual dan aktivitasnya sebagai makhluk jelmaan dari pengaruh magis ilmu sihir khas Bali tersebut. Pada waktu tersebut, leak akan berada di sekitar kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang bisa digunakannya untuk membuat ramuan sihir. Namun, leak juga bisa mengincar organ manusia yang masih hidup. Ramuan sihir dari organ-organ yang dikumpulkan tersebut konon merupakan salah satu syarat untuk berubah bentuk menjadi sosok rangda sang ratu leak, atau bisa juga berubah ke bentuk hewan yang ganas seperti harimau, kera, babi, dan lain sebagainya. Dalam cerita lain, leak juga dapat berubah bentuk menjadi makhluk berkepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepalanya, atau dikenal juga dengan sebutan siluman kepala. Leak dalam bentuk seperti ini biasanya senang menghisap darah di dalam kandungan. Oleh sebab itu, mereka akan terbang untuk mencari mangsa para perempuan hamil untuk dihisap janinnya. Terdapat 3 sosok leak yang terkenal, 2 diantaranya perempuan dan 1 laki-laki. Menurut kepercayaan lainnya dari orang Bali, leak adalah manusia biasa yang mempraktikkan ilmu sihir dan membutuhkan darah embrio agar dapat hidup. Padahal bentuk sesungguhnya dari leak adalah orang yang memiliki lidah panjang dan gigi yang tajam. Sejumlah orang beranggapan sihir leak hanya ditemukan di Bali saja.
kekuatan serta pengaruh magisnya yang sangat besar dan akan berakibat fatal bagi mereka yang terkena sihir leak tersebut. Sihir leak akan sangat berfungsi optimal jika berada di Pulau Dewata. Maka oleh sebab itu, banyak cerita masyarakat yang menyebutkan siapa saja yang terkena ilmu sihir dan guna-guna ketika berada di Bali tidak akan sembuh kecuali orang tersebut kembali ke tanah Bali untuk meminta maaf ataupun melakukan pengobatan di sana. Penjelasan di atas mengenai ilmu leak atau lebih dikenal dengan leak adalah sudut pandang menurut cerita yang berbau mitos di masyarakat yang memang sudah terlanjur menyebar ke berbagai daerah. Namun ada pula penjelasan lain tentang ilmu leak yang sangat berbeda dengan cerita dan kesan seram pada umumnya. Menurut pembina Yayasan Wabineda Bali, yakni Ki Ageng Sulung Lodaya atau lebih dikenal dengan Beli Sulung, leak adalah kata lain dari ilmu Bhairawa yang merupakan ajaran warisan para leluhur Nusantara. Bhairawa sendiri adalah sebuah ajaran induk para leluhur yang dalam esensinya mengajarkan tentang penyatuan atau manunggal antara diri manusia dengan semesta. Ilmu Bhairawa menyebar di seluruh bagian Nusantara, namun dalam nama atau istilahnya berbeda-beda disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Contohnya saja di daerah Bali, Bhairawa dikenal dengan nama leak. Anggapan miring dari masyarakat umum tentang Bhairawa memang sudah ada sejak dari zaman kerajaan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidakfahaman akan makna dari setiap laku lampah dan ritual yang ada di ajaran Bhairawa. Contoh ritual yang paling utama dalam ajaran Bhairawa adalah Pancamakara atau dikenal juga dengan Malima. Ritual Pancamakara atau 5 ritual wajib dalam ajaran Bhairawa tersebut adalah Madhya, mabuk-mabukan, Mamsa, makan daging manusia, Matsya atau makan ikan, Mudra, melakukan gerakan atau tari-tarian, dan Maituna, ritual seksual atau persenggamaan. Dari kelima ritual wajib Bhairawa tersebut, jika diartikan secara harfiah, memang sangatlah tidak wajar dan menyimpang dari kodrat manusia. Konon memang di zaman dahulu ada beberapa kelompok yang mengatasnamakan penganut Bhairawa melakukan ritual Pancamakara dengan pemahaman sesuai arti tekstual seperti yang disebutkan di atas. Jika merujuk ke penjelasan salah seorang budayawan dan sesepuh ajar Pikuku Sunda, Abah Uci Hendrawan, beliau menjelaskan Bhairawa adalah ajaran warisan dari Raja-Raja Agung Nusantara seperti Prabu Adityawarman dan Prabu Kertanegara. Pada awalnya Bhairawa adalah sebuah konsep ajaran yang memang tidak untuk diajarkan ke khalayak umum. Biasanya penganut ajaran Bhairawa adalah raja, patih, resi atau pandita, dan orang-orang pilihan yang dalam level pencapaian spiritualnya sudah mumpuni. Ajaran asli Bhairawa sengaja disembunyikan oleh para penerusnya. Hal tersebut karena adanya kekhawatiran salah tafsir dalam memaknai ajaran yang ada di Bhairawa. Penjelasan mengenai Pancamakara yang jika diartikan secara harfiah menjadi sebuah ajaran sesat, ternyata memiliki makna yang mendalam. Madhya atau mabuk-mabukan memiliki makna kita harus larut dan mabuk ke dalam alam bawah sadar kita untuk kemudian menemukan arti dari kesadaran. Mamsa atau makan daging manusia memiliki makna kita harus memakan atau menghilangkan sifat keakuan, pangkat, kasta dan jabatan yang melekat di jasad manusia. Matsya atau makan ikan memiliki makna kita harus menyelam ke lautan jiwa untuk kemudian mengenal diri kita seutuhnya. Mudra atau melakukan gerakan atau tarian-tarian memiliki makna kita senantiasa harus bergerak di dalam kehidupan sesuai dengan kodrat manusia. Dan yang terakhir, Maituna atau ritual seksual atau persenggamaan memiliki makna kita harus melakukan penyatuan atau senggama dalam konteks kesadaran akan adanya kekuatan yang maha besar yakni Tuhan yang maha kuasa untuk menjadi satu atau manunggal.
Demikianlah cerita tentang asal-usul dan penjelasan dari berbagai sudut pandang mengenai ilmu leak atau ajaran Bhairava. Berbagai cerita dan mitos mengenai leak yang berasal dari tanah dewata memang memiliki anggapan yang beragam dari masyarakat. Hal tersebut sangatlah wajar, karena misteri dan fenomena leak begitu mengundang tanya dan penasaran hingga ke mancanegara. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi tambahan referensi tentang cerita misteri dan mitos ilmu leak yang selama ini menjadi buah bibir di kalangan masyarakat luas.